Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Nining Tuningsih. Kali ini adalah FAT untuk yang terakhir ya. Ini FAT-nya ketiga dalam rangka pengajian bulanan Perumahan Razik Asri. Kebetulan alhamdulillah untuk waktu ini adalah panitianya dari RT-nya 08 ya, yang alhamdulillah tempatnya Tehning tinggal. Oke, stay tune ya, ikutin terus videonya Tehning, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun. Nah, ini sekarang Pak Ustadz sudah memimpin pembacaan salawat. Oke, stay tune ya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sufwatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jurusan silakan boleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Alladzi khalaqal ayati ibratan lil mu'tadirin.
Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wa ilahul akhirin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap yang kami hormati dan kami muliakan para alimin ulama, para asatiz, para hujjah, para kiai, mobil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Islahiyah Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Rahman, Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Rahman SS, yang kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, guru kita, Ketua DKM Masjid Nur Rahman Al-Islahiyah ini selalu senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara kesehatannya. Mudah-mudahan diberkahi kehidupannya, dipanjangkan umurnya, menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ustazah yang banyak banget sambutan, yang saya tahu ini adalah kumpulan dari beberapa majelis taklim, betul ya? Dari RT 1 sampai RT sekian, dari RT 1 sampai RT 20 ngumpul kumplek di ini masjid dalam rangka untuk melaksanakan majelis taklim 2 bulanan yang itu. Gabung 2 bulanan kan ya? Dari Bil Masjid Al-Islahiyah ini, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan barokah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini bukan hanya penduduk Peru Raja asli aja yang hadir, ya, betul Bu? Hari ini yang datang dari Rajab Tegal, kampung Rajab Tegal dan Rajab Kulon, Bu. Nih sebelah kita nih sebelah kita. Ini adalah ibu-ibu dari kampung Rajab Tegal dan Rajab Kulon, juga sama-sama bisa ikut hadir di ini tempat. Mudah-mudahan semakin banyaknya yang hadir, semakin banyaknya mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama duduk sibuk bertolakul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus daripada Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki Kabupaten Tangerang, yang alhamdulillah ketuanya datang ya di ini tempat, yaitu Bapak Reni, ya, Bapak Reni dari Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki, perwakilan dari Kabupaten Tangerang, dan khusus kepada Bapak Sutio yang telah memfasilitasi kita semuanya di ini tempat. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih saya. Ucapan terima kasih bisa Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan saya di ini tempat, di masjid ini. Kami dari Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki
Bu, ini kalau udah pakaian begini, kira-kira pakaian gimana? Kayaknya udah pakaian tinggi banget Bu. Kayaknya pakaian yang masya Allah. Enggak Bu, ya enggak. Ini adalah pakaian-pakaian untuk ngejaga kami, Ibu ya. Pakaian untuk ngejaga kami. Kalau udah kayak begini, Ibu ya, kalau udah kayak begini, udah putih-putih seperti ini, kemudian udah pakai yang namanya udang-udang begini, kira-kira masih mau nggak, mohon maaf, merokok di pinggir jalan ini? Di perapatan kira-kira sambil nongkrong, ya, sambil nongkrong, kira-kira itu masih punya apa namanya, punya rasa malu apa enggak kira-kira? Malu apa malu? Kira-kira udah pakai pakaian seperti ini, ya kan, pakai gamis, pakai udeng-udeng, apakah masih apa namanya, apakah masih pantas, ya kan, apakah masih pantas? Kita itu yang adalah murid dan murid Musiduna itu kemudian bertutur kata yang tidak baik, berbohong dan lain sebagainya. Kira-kira pantas apa pantas? Ya. Ini Bu, ya. Ini bukannya pakaian orang-orang besar, bukan. Tapi mudah-mudahan ini adalah pakaian ketakwaan kita, amin. Ya. Tapi bukannya ibu-ibu yang nggak pakai putih-putih kayak gitu nggak takwa, bukan. Ya. Semuanya kita ini adalah orang-orang manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang insya Allah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggi dikit. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang dipilih Subhanahu Wa Taala. Tes. Dipilih apa? Dipilih apa? Dipilih hari ini dari sekian banyak penduduk Rajab, tapi ternyata kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk digerakkan hatinya, untuk digerakkan jiwanya, mau untuk bisa duduk situ di majelis ilmu ini. Amin. Kalau bukan karena kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bukan karena daripada Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita lewat taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya tidak akan mampu. Bu, kita semua udah dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul? Dari kecil bahkan kita sudah mungkin dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan Islam. Tapi ketika kita dari kecil kemudian sampai besar dan sebagainya, sampai besar kita kalau tanpa bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira hidup kita akan seperti apa? Ya, kira-kira hidup kita akan seperti apa? Nih, kita semuanya ini adalah orang-orang yang dulunya adalah merupakan orang yang mungkin dalam kegelapan, ya, orang yang mungkin dulunya penuh dengan kemaksiatan, orang yang dulunya mungkin banyak sekali kesilapan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lewat kudrah dan iradahnya, taufiknya memberikan kita tempat untuk kemudian diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya itu sebenarnya sudah tampak, tetapi kadang-kadang kita terhijab oleh siapa? Kita terhijab oleh banyaknya hijab-hijab yang menutupi kita sehingga kita tidak bisa melihat cahaya itu. Bu. Kira-kira kalau di satu tempat
ada seseorang, ibu ya, ada seseorang yang dia beramalia sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dia beramalia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya dia itu adalah bukan orang yang baik, bukan orang yang taat, ya. Dulunya bukan orang yang taat, dulunya bukan orang yang baik. Dia senang yang namanya tawuran, dia senang berantem dan sebagainya. Tiba-tiba itu berubah 180 derajat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia yang tadinya itu kalau pergi ke kantor itu pakai pakaian yang parente, tiba-tiba pergi ke kantor pakai pakaian seperti ini. Pakai pakaian seperti ini, ya, pakai pakaian seperti ini. Kemudian senangnya itu selalu berbuat baik kepada orang, nyantumin nenek-nenek, kemudian dia namanya santunan kepada anak-anak yatim, janda-janda dia berikan. Tetapi orang tahunya, bahwasanya dia itu dulunya adalah orang yang tidak baik, kemudian pakai seperti ini. Kira-kira persepsi orang itu bagaimana? Persepsinya bagaimana? Itu orang lagi kumat, betul begitu. Itu orang lagi kumat, itu orang lagi gila, ya Allah. Itu orang lagi gila, itu orang lagi kumat, itu orang lagi gagal. Itu orang lagi gagal. Nah, perjalanannya seperti itu. Ya, perjalanannya seperti itu. Ini guru kita, murid kita, boleh ya. Hari ini kita bacakan suratul Fatihah kepada guru kita, Syekhuna Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Saya orang pondok. Dulu saya nyampe di Jawa Timur di Pondok Modern Gontor. Ya, saya dulu nyampe di Pondok Modern Gontor 6 tahun. Ya, 6 tahun. Saya nyampe di Gontor 6 tahun. Kemudian suatu ketika saya melihat sosok ini. Ya, saya lihat sosok ini. Sosok yang memang dia bukan background dari pesantren, dia bukan background orang yang dari kuliahan, tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nilai saya itu luar biasa. Itu luar biasa. Setiap malamnya itu membuka yang namanya pengobatan. Pengobatannya itu semuanya diberikan secara free of charge, semuanya secara gratis, bahkan sampai yang namanya kotak aman aja nggak ada. Saya datang ke sana, Bu, sebelum saya masuk ke dalam meeting ini mukadimah dulu ya. Mukadimah ini kira-kira 1 jam, terus di sini 1 jam. Kira-kira gimana, Bu? Ya. Ini saya awal dulu backgroundnya dulu. Untuk seperti apa? Nih, kita pengen kita melihat orang itu bukan dari apanya, bukan dari keturunannya. Kita melihat orang itu bukan dari siapa bapaknya. Kita melihat orang itu bukan dari siapa background latar belakang pendidikan dan sebagainya. Tetapi kita melihat orang itu dari apa? Akarohu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa akarohu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, ini kita lihat dari apa? Dari akarnya, Bu. Dari apa? Dari apa-apa yang memang telah dia lakukan buat agama.
Kok ada, ya kan, orang yang bukan dari background agama, dulunya bandel dan sebagainya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kemauan, apakah ibu bisa mampu untuk dapat melawannya? Ibu ditakdirkan jadi orang kaya, mau nggak lu? Ditakdirkan jadi orang kaya, mau nggak? Ditakdirkan jadi orang miskin, mau nggak? Oh, maunya yang enak-enak aja kan begitu ya? Kan? Maunya yang enak-enak aja. Tapi ketika ditakdirkan jadi orang yang seperti ini gitu kan, nah, itu betul mau. Nah ini dia, ketika sudah dalam kemapanan yang luar biasa, secara materi sudah ada, kerja di perusahaan minyak asing Total Indonesia, ya kan? Punya harta, kemudian jabatan yang luar biasa, tapi kemudian berubah 180 derajat kepada agama. Lantas apa? Lantas kemudian kanan kirinya itu mencibirnya. Kanan kirinya itu mengatakan dia itu Masya Allah. Kira-kira sanggup nggak lu? Kalau saya nggak sanggup. Ya, kalau saya nggak sanggup, terus terang aja. Tapi apa? Ini dia, ya, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ciri-cirinya. Tiap harinya dari 99 dari sampai sekarang 27 tahun yang namanya pengobatan sampai sekarang itu tidak pernah yang namanya berhenti, bahkan bayar itu nggak ada. Kemudian kalau dakwah di mana-mana itu selalu memberikan, bukan malah ya. Kalau bahasa saya malah nanggokin, ya, bukan tapi malah semalam itu di Bekasi luar biasa, ketemu dengan jagoan-jagoan di Bekasi, ya kan, ketemu dengan jagoan-jagoan di Bekasi. Bapak-bapak ibu-ibu, kalau saya ketemu di medsos, ketemu ada Gamin Sada, terkenal itu gitu. Semalam datang dia juga, ya kan? Apa yang mau disampaikan oleh guru kita? Yuk sama-sama. Kita jangan melihat dari siapa mereka, tapi lihat dari asarnya mereka. Lihat dari apa yang memang sudah dikerjakan, apa yang memang sudah diberikan. Apakah dia sudah bisa mensifati daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim? Apakah dengan keilmuannya kemudian bisa mendapatkan manfaat kepada kita semuanya? Bu, orang yang berilmu sekarang kan, orang yang berilmu banyak, orang pintar banyak, tapi sekarang ini orang yang pandai beramal sedikit. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan dalam hadisnya, manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Manis dada ilman, siapa-siapa mereka yang bertambah ilmunya, ngaji tiap hari, apalagi bibi, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, bawaannya kempet ya, bawa kempet, bawa yasin segala macam ya kan. Pokoknya Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis ngaji, Sabtu ngaji, hari Minggu juga ngaji juga ya kan. Hati-hati kita, hati-hati kepada apa? Nih sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazdad yang tambah padanya ilmu, ya, tambah ilmu, tapi kemudian ilmunya itu enggak membuat dia semakin bertakwa kepada Allah. Lam yazdad minallahi illa hudan. Dia semakin banyak ilmunya tapi makin sombong, atau dengan ilmunya dia akhirnya menipu umat. Dia dengan ilmunya kemudian mengelecehi umat dan sebagainya. Ini yang
hati-hati. Ya, hati-hati. Kita dapat ilmu dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz kita. Kemudian apa? Setelah udah dapat itu ilmu, kemudian kita tidak terapkan di rumah kita, dan kemudian malah justru kita semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati. Kata Rasulullah, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang kayak begini itu bukan tambah dekat sama Allah, tapi orang-orang yang kayak gini itu akan semakin dari Allah Subhanahu, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini dia saya bilang, kita tertutup oleh hijab kita. Kita nggak melihat siapa-siapa mereka yang membawa agama ini. Dan kemudian apa? Tertutup dengan hijab keturunan, tertutup dengan hijab keilmuan, tertutup dengan hijab-hijab yang lain-lainnya. Sehingga apa? Kita nggak bisa melihat cahaya itu. Ya. Kita nggak bisa melihat cahaya itu. Sehingga apa? Sehingga kita belum bisa merasakan yang namanya manisnya iman. Bu, ibu lapar, ya, ibu lapar. Ibu lapar, ketika ibu lapar, ibu kemudian keluar rumah. Pengennya makannya nasinya nasi padang, Bu. Ya. Ibu keluar rumah, kemudian sampai di rumah makan nasi padang, kemudian ibu lihat itu di etalasenya. Ya. Di etalasenya itu ada yang namanya rendang, betul? Ada yang namanya itu telur balado, semuanya nikmat semua. Semuanya nikmat. Tapi ibu cuma melihat doang, kira-kira laparnya hilang apa hilang? Laparnya hilang apa hilang? Dia kagak hilang ya. Enggak ya, ibu cuma baca doang itu. Wah, ikan apa namanya? Itu dia rendang dan sebagainya. Itu dilihat aja, itu yang namanya juga makan. Kira-kira itu yang namanya lapar hilang apa hilang? Pasti enggak. Nah, cuman ngelihat doang. Bu, agama juga sama. Ibu ya, agama juga sama. Nih Bu, ibu ya Masya Allah, ya kan? Itu Allah Subhanahu wa taala sediakan berbagai macam fasilitas untuk mereka berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat sholat, betul? Lewat puasa, betul? Lewat sedekah, lewat zakat, lewat haji, lewat kesabaran kita, lewat kejujuran kita, lewat apalagi banyak petualang kita. Itu banyak pintu-pintu kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya hanya dibaca. Kira-kira rasain enggak, Bu? Sholatnya, ya kan, sholatnya itu hanya pada tataran sholat wajib saja. Pas sholat wajibnya saja, udah itu kemudian sholatnya kayak fresh. Ya Pak? Sholatnya kayak apa? Sholatnya seperti orang yang lagi dikejar-kejar sama utang waktu, ya kan? Takut lagi ketika lagi sholat, kemudian ada depan rumah datang tukang kredit. Assalamualaikum, ya kan? Tukang ini makin khusyuk apa makin khusyuk? Makin khusyuk apa khusyuk? Makin nggak khusyuk, ya kan? Boro-boro kita akan semakin dekat pada Allah Subhanahu, makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sholat. Kemudian apa? Dari sholat malamnya, ya kan? Dari sholat malamnya. Pas sholat malam kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jam 2, jam 3, atau kadang-kadang mungkin anak kita nangis dan sebagainya. Anak kita nangis, kita bangun. Habis bangun terus didiemin. Habis didiemin terus habis itu ngapain lagi? Habis itu ngapain lagi? Tidur lah.
habis gitu tidur lagi, ya kan? Kemudian apa? Sodako sama juga, ya kan? Sodako itu sama juga, sodako itu hitung-hitungan. Masya Allah. Ya kan? Saya punya cerita dulu. Saya itu kerja di yayasan, sebuah yayasan. Jadi saya banyak bertentang dengan orang-orangnya, Nah di situ apa? Di situ ketika kita beramal itu harus dengan ilmu itu di situ. Jadi suatu ketika saya diceritakan olehnya, Ustaz, kemarin pas waktu Idul Fitri, pas Ramadan, saya itu mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang pemulung di sebuah perkampungan pemulung. Ibu ya, di sebuah perkampungan pemulung. Kemudian apa? Kemudian ketika dia sudah mengumpulkan semua hartanya untuk dizakat fitrahkan, kemudian dia cek ke kampung pemulung itu, sampai di kampung pemulung itu kurang lebih ada sekitar 300 kakak. Ya, ada sekitar 300 kakak. 300 kakak itu kemudian saya bikin parcel itu kurang lebih 350. Ada lebihnya? Ada lebihnya, ya kan? Ada lebihnya. Oke, ya. Bawa 350 paket, kemudian apa? Kemudian dia bawa ke kampung pemulung itu, sampai di sana, kemudian apa? Kemudian datanglah berduyun-duyun itu yang namanya pemulung-pemulung. Salahnya mereka itu ketika mengecek, ketika dia itu survei, hanya survei katanya aja, tapi nggak dibuat kupon. Akhirnya apa? Pas waktu pembalian yang pertama datang itu ibunya masuk, keluar udah dapat, kemudian yang ngasih lagi siapa lagi? Bapaknya. Lagi bapaknya. Habis bapaknya keluar, masuk lagi ke anaknya. Iya. Anaknya kemudian masuk lagi, siapa lagi? Cucunya. Ya. Semua itu 350 enggak cukup. Ya. 350 enggak cukup. Akhirnya apa? 350 enggak cukup, keluar juga dari kantongnya dia. Ya. Dari kantongnya dia keluar juga itu uangnya dia. Yang antri dikasih, sampai berapa juta itu? Dikasih. Kira-kira masih cukup nggak? Masih kurang juga. Iya. Masih kurang, kemudian apa? Ketika kurang itu, kemudian uangnya udah habis, sembakonya udah habis, ya kan? Akhirnya apa? Itu yang namanya pemulung itu masih berjubel, ngerebutin dia, dorong dia, ya kan? Dorong dia, itu jadinya gimana? Terlontar dari lisannya dia, gua nggak mau lagi kayak gini lagi. Gua nggak mau lagi kayak gini lagi. Coba itu sodako, itu zakat fitrah yang sangat luar biasa tadinya, ya kan? Tadinya sangat luar biasa. Tetapi karena nggak ada ilmu, karena nggak ada tuntunan, karena nggak ada bimbingan, makanya berubah menjadi apa? Yang tadinya pahala bisa jadi gugur pahalanya. Nah ini dia. Kenapa kita ketika ingin berbuat itu perlu adanya seorang pembimbing. Kita perlu adanya seorang pembimbing, ada mereka yang akan menunjukkan kepada kita ini loh jalannya. Ibu kalau misalnya pernah yang namanya naik gunung, ibu ya, Bu naik gunung ya, ibu daki gunung, ya kan? Ibu daki gunung, kira-kira pas ibu daki gunung, kemudian ibu naik begitu aja tanpa adanya seorang pembimbing atau tour guide, kira-kira sampai nggak Bu? Sampai nggak Bu? Sampai sebulan saya yakin, ntar pulang-pulang tinggal. Pulang-pulang tinggal kan? Atau enggak begini, ibu jalan ke Jakarta, ya, ibu jalan ke Jakarta, kita semua jalan ke Jakarta.
jalan ke Jakarta tanpa adanya bimbingan. Kalau sekarang enak, ada Google Map, ada Waze dan sebagainya. Kalau dulu, ya kan, kita tanpa bimbingan, nggak ada orang yang masih tahu kepada kita datang ke Jakarta, lewatnya lewat mana? Harusnya dari sini ke Cikupa, dari Cikupa kemudian bisa langsung masuk tol, langsung nyampe Jakarta. Tapi ini enggak, masuknya dari sini ke Mauk, dari Mauk sampai Tangerang, ya, ibu ya, loh, dari Tangerang sampai ke Serang, ya kan? Dari Serang kemudian sampai ke sananya lagi itu sampai ke apa namanya kiri, terus, wah, muter-muter, nyampe nggak bu kira-kira? Nyampe nggak bu? Bisa nyampe, bisa, ya, bisa nyampe, bisa enggak? Ya kan? Bisa nyampe kita, tapi bisa juga enggak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita, takdirkan kita untuk sampai walaupun lama, insya Allah sampai, amin. Ya. Tapi kalau misalnya kebetulan ternyata kita nggak sampai, masya Allah, ini kita ibadah ini bisa jadi muter-muter aja, betul bu? Bisa jadi saudara kita ini muter-muter aja, muter-muter aja. Gak dapat kita yang namanya itu makrifat pada Allah Subhanahu, kenal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman dan Zat yang Maha yang Rahim. Mungkin bisa jadi sholat kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi zakat kita, atau bahkan mungkin umroh dan haji kita. Umroh dan haji kita bisa jadi itu umroh haji yang mungkin bisa jadi kita hanya muter-muter di situ-situ aja. Karena apa? Karena nggak ada pembimbing. Karena nggak ada pembimbing, maka pada hari ini, yuk sama-sama, ya, sama-sama pertama kita tawasulkan, kita wasilahkan kepada siapa? Kepada guru-guru kita, amin. Kita wasilahkan kepada guru-guru kita. Ibu punya guru ngaji, ibu punya guru punya guru ikro, guru ikronya, kemudian guru-gurunya semuanya bacain Fatihah kepada beliau, ya, bacain Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada ilmu-ilmu mereka, kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya. As-Samawat Al-Maliki, ya, As-Samawat Al-Maliki, pimpinan Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, Mursyiduna Sayyidina Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Ini orang tadi saya bilang bukan dari orang yang bukan dari orang yang berlatar belakang pesantren dan sebagainya, tapi apa? Tapi bisa berbuat lebih daripada orang-orang yang mungkin pesantren. Saya lihat sebuah cahaya, ya, kita lihat sebuah cahaya. Ini kami ini yang ikuti ini yang tiap malam Jumat, tiap bulan itu melihat bagaimana ketika pimpinan majelis itu bukan hanya memberikan teori kepada kita semua, tetapi apa? Tapi memberikan contoh kepada kita, ya. Memberikan contoh kepada kita, memberikan uswah hasanah kepada kita semuanya, sehingga apa? Sehingga uswah hasanah itu kemudian bisa masuk kepada kita semuanya, amin. Nurun ala nur, ya kan? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bu, di Cikupa itu ada yang namanya gardu. Ada apa itu? Ada gardu listrik bu, ya. Itu sumber listrik bu, ya. Ingat saya. Di Cikupa itu ada sumber listrik, gardu listrik. Yang akhirnya apa? Gardu listriknya itu kemudian bisa dialirkan ke rumah-rumah, ya kan? Ke rumah-rumah. Sumber listriknya itu bisa dialirkan ke rumah-rumah. Nah, As-Samawat menurut saya itu sebuah gardu listrik yang alhamdulillah hari ini perwakilan kita Bapak Sutio, amin. Ya, perwakilan Bapak Sutio. Hari ini teman-teman kita berada di sini semuanya
Yuk sama-sama kita berbuat untuk agama. Amin. Kita berbuat untuk agama. Amin. Kita dengan apa yang kita miliki, apa yang menjadi kegiatan kita, apa yang menjadi profesi kita, profesi itu kita jadikan sebagai lahan dakwah kita. Amin. Nggak pandang kaya, nggak pandang miskin, nggak pandang dia itu pejabat, nggak pandang dia itu rakyat biasa. Semuanya memiliki kontribusi, semuanya memiliki hak untuk sama-sama menjadi abdun-abdunnya Allah. Semuanya memiliki hak untuk menjadi abdun-abdunnya Allah, menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa sih? Ini dia. Oh, kalau misalnya ibu, ibu nih, dari yang kecil aja dulu. Banyak contoh di majelis kami bagaimana seorang nenek-nenek tua, seorang nenek-nenek tua, dia itu senang yang namanya puasa. Puasa itu ibadah buat siapa? Puasa itu adalah ibadah buat kita, ya kan? Kata Allah, wa ana ajzi bihi. Kata Allah, akulah nanti yang akan memberikan ganjaran kepada orangnya. Tetapi nenek-nenek ini ketika berpuasa, dia kemudian bisa yang namanya menyisihkan uang yang mana untuk makanannya dia makan siang atau makan paginya itu disisihkan. Nenek-nenek ngontrak, habis kontrak kemudian dia cuma kuli cuci, melihara cucu. Masya Allah. Tiap hari puasa itu dikepelin 2.000, ya, dikepelin 2.000. Ntar pas waktu udah 3 bulan dia bilang ke Kiai, Assalamualaikum Kiai, apa nih? Kiai, ini hasil puasa saya. Hasil puasa saya. Kata Kiai, memang udah puasa berapa bulan, ya kan? Saya puasa Senin Kamis ini. Saya puasa Senin Kamis. Tapi pas waktu saya puasa itu saya sisihin untuk yatim, untuk janda-janda tua, padahal dia nenek-nenek tua, rumahnya ngontrak lagi, ya kan? Terus saya sisihin, Masya Allah, ya kan? Kira-kira ini orang kata Kiai, tes, kata guru, tes, kata guru kita, Mek, ini uang silahkan pakai, ini uang pegang, ini nenek saya tambahin uangnya buat diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah, ini uang saya tambahin kemudian kasih buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika memberikan kepada orang-orang di sekitarnya, yang nyibir siapa? Yang nyibir siapa? Yang punya kontrakan, yang punya rumah udah ngontrak, nenek-nenek kerjaan cuma kulit nyuci dan sebagainya, belaga-belaganya untuk soda infak kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim tersebut, ya. Orang yang sudah berbuat baik aja masih menghadapi ujian, tapi disitulah kita akan merasakan nikmatnya iman. Kata Rasulullah SAW, salasun man kunna wajada fihi halawatal iman. Ada 3 kata Rasulullah SAW yang dia ini akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Ya Allah, sahabat-sahabat itu langsung, ya Rasul, siapa mereka ya Rasul? Bisa merasakan manisnya iman. Hari ini kita punya iman, amin. Hari ini kita punya iman. Tapi sudahkah kita merasakan manisnya iman itu? Sudahkah dari iman itu kemudian kita bisa meneteskan air mata kita karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasul? Yang dia itu akan mendapatkan manisnya iman kepada Allah dan Rasulullah SAW.
soleh ini di sisa umurnya, ya, di sisa umurnya dia itu bisa yang namanya dekat sama Allah, dekat sama Allah. Dia dekat sama siapa? Dekat sama kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa tahu bagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menciptakannya dari kecil sampai dewasa, yang nggak tahu bahkan mungkin dosanya itu sangat banyak, tapi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menghirup udara dan kemudian bisa mudah-mudahan sampai akhirnya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatun Allah, gak ada lagi yang diharapkan kecuali apa? Ridhonya Allah, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya semuanya itu hanya Allah, semuanya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya itu yang menjadi tujuan utamanya, sehingga mereka yang berbuat dalam agama ini untuk keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan manisnya iman kepada Allah Subhanahu. Ya, Bu, kalau misalnya masih ada pendek aling-aling, makanya hari ini kita perbaiki hati kita, ya. Kita perbaiki niat kita, ya. Kita perbaiki hati kita. Kita pengen ini kampung, ini perumahan menjadi perumahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mereka harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada lagi yang diharapkan. Ini masjid merupakan sentral bagi kita semuanya untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masjid pasti dibangun oleh tangan-tangan yang dia ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kaya juga bisa menyumbangkan daripada hartanya. Yang miskin bisa juga menyumbangkan tenaganya. Yang mereka semuanya menyumbangkan tenaga, pikiran dan sebagainya untuk bagaimana bisa masjid ini menjadi wadah kita untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu. Ayyakun Allah wa Rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dia enggak cinta kepada seseorang, ya. Dia enggak cinta kepada seseorang kecuali kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia enggak akan cinta kepada seseorang kecuali dia pengen ngajak untuk sama-sama bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah ngerasain nikmatnya iman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita pengen punya teman yang juga bisa merasakan apa yang kita rasakan, tuh, ya. Kita pengen punya saudaranya kita juga sama bisa merasakan apa yang kita rasakan, nikmat sholat, nikmat sedekah, nikmat zakat, nikmat umroh dan sebagainya. Itu bisa orang-orang kemudian merasakan apa yang kita rasakan. Dengan itu semuanya, dia bilang, kalau mereka itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu, masya Allah, luar biasa. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah ayyamuda ila kufri kama yakrahu ayyukzafa ila nar. Yang ketiga itu adalah dia itu enggak mau, dia itu benci kepada apa? Benci kepada perilakunya yang dulu. Ibu ya, benci kepada perilakunya yang dulu. Kalau dulu mungkin sholat kita masih gentang-gentong, betul? Sholat kita yang 5 waktu mungkin cuma 3 waktu, mungkin 2 waktu, ataupun ketika kita sholat
datang haid, ya, pas datang haid, kemudian apa? Semestinya itu udah bersih, ya kan? Zuhur atau maghrib itu udah bersih. Tapi apa? Udah bersih kan? Malas mandi bentar lagi dan besok pagi aja. Dan di sini ada yang di situ gini. Udah habis waktu maghrib itu nggak langsung mandi, ya. Bentar lagi dan besok pagi aja mandinya. Nah, kira-kira itu maghrib sama isya itu utang apa utang? Utang apa utang? Utang itu, ya. Utang dibayar apa enggak? Bayarnya gimana? Bayarnya gimana? Bu, kodok sholat. Kodok sholat. Jadi yang dikodok bukan hanya puasa aja. Sholat kita itu juga harus dikodok juga, ya kan? Karena apa? Kewajiban itu nggak mungkin bisa tertunaikan kalau misalnya kita nggak melakukan. Kalau kita nggak melakukan berarti kita punya utang itu wajib ya. Utang itu wajib dibayar. Maka hari ini melalui forum ini semuanya yuk sama-sama, ya kan? Kita nggak mau kita sama seperti dulu, nah, gitu, ya. Kita nggak mau kita seperti dulu. Kita nggak mau sama seperti dulu. Kita nggak mau bahwasanya kita seperti kekufuran kita seperti dahulu. Kita nggak mau maksiat kita sama seperti dahulu kala. Nah, ketika kita sudah mau dan kita benci untuk kemudian kita kembali kepada sifat-sifat kita yang terdahulu, maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan berikan hidayah dan bimbingannya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bimbingan itu kita dapatkan melalui orang-orang yang kita lihat. Kita kalau misalnya berwasilah kepada Rasulullah SAW langsung, Bu, Rasulullah kelihatan nggak? Rasulullah kelihatan nggak? Rasulullah nggak kelihatan. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Ya. Terus kepada siapa lagi kemudian kita akan melihat? Kepada siapa kita akan melihat? Nah, mereka itulah al-ulama'u warasatul anbiya. Kita lihat kepada para ulama pewaris Nabi, ya. Ulama pewaris Nabi. Ulama itu ada dua, ya. Ada ulama dunia, ada ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ini kan kajiannya panjang lagi, tapi dia dulu masih. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Hati-hati, ya kan? Kita lihat, bukan kita paling terkenal, tapi apa? Tapi kita paling tidak. Kita lihat dengan mata batin kita, dengan nurani kita, dengan nurani kita, dengan mata batin kita. Kok gini? Mohon maaf nih, saya buka semuanya. Kira-kira kalau ada mubalik ini disampaikan, saya sampaikan karena amanah dari guru saya. Kira-kira kalau ada ulama, ada ustaz, ada kiai, ya kan, menyampaikan di sini, kemudian ketika sebelum menyampaikan itu minta DP dulu. Kira-kira DP hukumnya apa, Bu? Ada ustaz, ada kiai mau menyampaikan di sini, sebelum menyampaikan, sebelum ceramah itu minta DP dulu. Kira-kira hukumnya DP itu apa, Bu? Jadi kalau yang mau pikirnya Bu, yang pikirnya itu jadi kalau misalnya kita beli pohon, beli buah dari pohon, jadi beli pohonnya itu belum berbuah. Pohonnya itu belum berbuah, masih pohonnya itu. Saya beli itu pohonnya, padahal buahnya belum ada. Itu kira-kira hukumnya bagaimana, Bu? Ini gimana?
Hukumnya ijon dulu. Ijon itu dalam agama nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Apalagi ini buat agama. Apalagi buat agama. Ya Allah. Buat agama udah itu di DPR. Udah di DPR nggak tahu ya enggak. Sekarang bagaimana umat itu akan terdidik nanti gitu. Makanya nanti saya bilang ada ulama dunia, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kita cari ulama akhirat, tanda-tandanya bagaimana? Oh, ya, tanda-tandanya bagaimana? Sudah jelas. Kita ibu malaya salutum ajrawahum muhtadun. Kita ibu malaya salutum ajrawahum muhtadun. Ikutilah mereka. Yang mereka itu nggak pernah minta-minta, ya. Mereka itu nggak pernah minta-minta, karena apa? Karena orang yang nggak minta-minta itu, insya Allah dia itu adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wah, asik dong Ustaz ini. Dikasih nih. Oh gitu. Bukan begitu maksudnya dia. Kita rumah lah ya tahu tuh aja orang muhtadun. Ikutilah mereka. Guru kami dari 27 tahun yang lalu sampai sekarang itu yang namanya keramat itu nggak pernah yang namanya minta. Nggak pernah dikasih, nggak pernah. Bahkan apa ketika datang itu malah anak yatim harus disediakan. Janda sediain. Kalau nggak janda sediain atau anak yatim sediain, itu paling apa? Masjid mungkin akan disumbangkan oleh beliau. 27 tahun dari tahun 90 berapa sampai tahun 2021 ini itu tidak pernah yang namanya berbuat sebagaimana yang ada saya sebutkan. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Makanya apa? Ya Allah, saya belum sanggup ya Allah. Saya masih belum sanggup. Tapi paling tidak apa? Saya mengikuti orang-orang yang memang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ini ayat yang jarang-jarang disitir sama balik-balik apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Maulid kita sering baca ini, betul? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian semuanya seorang rasul. Ibu-ibu, ustazah, kiai-kiai, ulama-ulama, kalau lihat yang namanya kata-kata isim rasul di sini, rasul di sini rasul di sini itu isim nakiro atau isim ma'rifah. Mana nih ustazah? Ada rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Rasulun azizun harisun raufun rahimun. Ya. Itu nakiro atau ma'rifah? Nakiro. Oke. Nakiro. Atau nakiro ada. Apa? Ya kan? Itu ada. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya, ada yang namanya kata-kata benda yang dia itu nggak teridentifikasi, ada yang teridentifikasi, kan begitu, ya kan? Ini ada namanya ini minuman, ya kan? Minuman, tapi minumannya masih belum ketahuan mereknya apa, ya kan? Mereknya apa? Berarti minumannya bisa apa ya dulu ya? Minumannya bisa aqua, bisa ades, bisa macam-macam lainnya. Semuanya bisa, ya kan? Itu namanya nakirah, Bu. Ya. Jadi bisa siapa aja? Ya, siapa aja. Kalau udah ma'rifah ditambahi dengan alif dan lam, Bu ya. Saja ya. Tambahi dengan alif dan lam. Ar-rasulu, al-harisu dan sebagainya. Ya kan? Kalau udah pakai alif dan lam
dia itu udah memiliki identitas, ya kan? Oh, ini adalah Romeo. Nah, mereknya apa? Baru tahu saya. Ya. Romeo, Asyarabu, Al-Harisu, Al-Rasul, itu jelas kembali kepada Rasul, pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya bilang tadi Rasul itu nakiro, ya, Rasul nakiro. Berarti kalau ada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia mau untuk sama-sama untuk mau mensifati sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepadanya, ya, ajarkan kepada umatnya, dan kemudian dia mau seperti sama apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya, maka dia adalah juga sebagai seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan dia itu sebagai nabi, bukan sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatamul anbiya, penutup daripada kenabian, tapi apa? Dia adalah, kalau bahasa kita adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Makanya ulama warasatul anbiya itu berat, ya. Ulama warasatul anbiya itu berat. Karena apa? Dia harus mensifati sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepadanya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris itu artinya apa? Haris itu artinya sangat peduli. Dia nggak mau yang namanya umatnya itu akan masuk neraka. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai yang namanya makan aja itu jarang-jarang, sampai yang namanya batu itu dia taruh di perutnya itu untuk ganjel, ya kan, untuk ganjel dia berpuasa, sedangkan dia punya makanan dan makanannya itu untuk orang lain. Dia pikul beban itu sampai meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun yang diingat bukan istrinya, yang diingat itu bukan mantunya, yang diingat bukan para sahabat-sahabatnya, tapi yang diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Umatku. Rasulullah mungkin melihat, ya Allah, nanti bagaimana sepeninggalku ketika aku telah diambil ajalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika umatku nanti tidak ada lagi penerang, tidak ada lagi seorang petunjuk yang memberikan jalan kepadamu, ya Allah. Apakah mereka nanti umat-umatku menjadi orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam neraka-Mu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan cahaya-cahaya itu kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya masyarakat muslimin, jamaah majlis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita mampu untuk dapat melihat siapa-siapa mereka yang dapat memimpin kita dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita mendalami ilmu agama, semakin kita tahu bagaimana agama, mudah-mudahan kita akan semakin tadarus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan semakin yang namanya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya pada tataran ilmunya saja, tapi pada tataran prakteknya, sehingga mudah-mudahan kita semuanya akan jadi orang-orang yang bertakwa di Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal
untuk menuju makom-makom selanjutnya, menuju ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nggak mampu untuk sampai pada tataran man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kita nggak tahu siapa diri kita, kita nggak tahu siapa diri kita nggak tahu siapa ini, maka bagaimana mungkin kemudian kita akan kenal siapa Tuhan kita? Kita nggak tahu bahwasanya kita ini adalah makhluk yang berbuat khilafan, dosa dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu bagaimana roh kita. Kita nggak tahu bagaimana maha sucinya roh kita, maha agungnya roh kita. Hari ini kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nenek-nenek janda-janda itu sudah sampai pada proses ini. Mereka sudah sebagai ibroh pada kita. Tadi saya bilang, qolaqol ayati ibrotan lil muqtadirin. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan tanda-tandanya. Nih, tanda-tandanya. Mereka yang usia sudah 70 tahun, 80 tahun, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ibrotan lil muqtadirin. Sebagai sebuah ibroh bagi siapa? Bagi yang mau untuk mengambil ibroh dari mereka itu. Maka yuk sama-sama lihat. Bu, sini Bu. Ini yang kacamata. Maaf. Assalamualaikum, Mak. Mak namanya siapa? Ibu Hana. Ibu Hana umur sekarang berapa? 70 tahun. Ya. Umurnya 70. Suami masih ada? Suami nggak ada. Sekarang di rumah masih ada? Anaknya berapa? Anaknya 6. Terus sering puasanya. Pas Senin Kamis kita puasa tiap hari. Puasa Senin puasa Senin Kamis. Ingat? Dari umur berapa Pak puasa Senin Kamis Pak? Dari anak udah sekarang saya nambah sekolah Dari Mak, kira-kira puasa rasanya nikmat apa sengsara? Ceritanya Mak, namanya gimana? Bu, ternyata di balik anak-anak yang sukses itu ada ibu yang mengajar kajian malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu yang tiap Senin Kamisnya itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat dia melapangkan daripada perutnya. Ibu seperti apa? Ibu Hana. Dari kamu? Dari kamu aja berjalan. Nah, ada tuh. Kalau mas berapa ya Pak? Ibu Ratna. Ibu Ratna. Ibu Ratna itu udah berapa sekarang Mak? 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Ya. Mak tinggal sama siapa sekarang? Sendirian. Tinggal sendirian.
Suami? Tak ada suami. Emak bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya, nggak punya suami, kira-kira apa yang dirasakan? Tinggalin aja, dia tinggalin aja dan sampai umur sekian masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepada dia. Tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberikan bimbingan kepada beliau. Amin. Ya, masih berikan bimbingan kepada beliau. Puasa mah? Enggak banyak. Puasa. Enggak banyak. Puasanya Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Tuh, ya. Jadi ada dua mereka ya kan, yang akan dia merasakan iman juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lantas nikmat itu dia buat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu. Dia dapat karunia, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wasilah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Yang kedua, yang dikasih ujian sama Allah. Tapi ujiannya itu malah dia semakin bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita minta doa dari emak-emak. Kita minta doa dari emak-emak ini. Kita yang masih muda-muda ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan anugerahnya karunia rahmat dan karunia kepada kita semua. Karena dengan doa-doa mereka ini, insya Allah yang namanya langit itu akan terbuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini berkumpul ratusan orang, ya kan? Berkumpul ratusan orang, di dalamnya kita membicarakan masalah agama, di dalamnya kita berbuat untuk agama, ya kan? Membicarakan agama, yang kita bicarakan adalah Allah, yang kita bicarakan adalah Rasulullah SAW, yang kita muliakan adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Hari ini kita buktikan. Kita buktikan bahwa ya Allah, inilah hamba-hamba, inilah kami ya Allah, yang hari ini banyak kesalahan-kesalahannya ya Allah. Hari ini kami datang kepadamu ya Allah dengan beribu-ribu dosa, dengan berjuta-juta maksiat kepadamu ya Allah. Tapi hari ini masih Engkau berikan ya Allah anugerah rahmat dan kasih sayang sehingga kami dapat bisa menghirup daripada nafas pada hari ini. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim.
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا Allah
kesempatan siang hari, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya Allah, Kau kumpulkan kami di dalam masjid ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih kami ya Allah, kami ucapkan kepadamu ya Allah. Hari ini kami dapat bisa untuk menuntut ilmu, kami dapat bisa untuk bisa bagaimana merasakan manisnya iman ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, apa yang kami lakukan pada kesempatan hari ini ya Allah, jadikanlah pahala Kau kirimkan buat kedua orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang meninggal dunia ya Allah, pada orang tua kami, pada ibu kami dan ayah kami ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan mereka ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah ya Allah anak-anak kami ya Allah sebagai anak-anak yang mudah-mudahan selalu berada dalam naungan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami ya Allah jadi orang-orang yang mudah-mudahan di dalam setiap daripada nafas yang Kau berikan kepada kami ya Allah, sebagai nafas yang dimana dalamnya ada zikir kepadamu ya Allah, ada ingat kepadamu ya Allah. Masak kami, ngantarkan anak kami, dalamnya itu ada zikir kepadamu ya Allah, sehingga mudah-mudahan ya Allah Kau jadikan kami orang-orang yang selalu berada dalam bimbingan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamna ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya Malik ya Quddus ya Salam, ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim, ikti hajatina, ikti hajatina. Silakan ibu-ibu untuk berdoa masing-masing, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah bayar asuransinya, hari ini kita telah bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab daripada doa-doa kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kekhilapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Arif Suharka SHKI, kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas berkenannya memberikan tausiah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menambah wawasan atau ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tibalah di penghujung acara kita yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkata, kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati ibu sekalian pada hadirin yang kami hormati. Kepada Allah yang Maha Ampun dan kepada ibu sekalian, mudah-mudahan memberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya di lapang dada. Marilah acara pengajian pada hari ini kita berdua bacaan
Hai. Yes. Yang paling mendebarkan itu ketika Hakim marah, aku udah gemeter. Udah panas dingin begini. Yang paling apa? Takut si Hakim marah itu waktu mama Hakim baca Quran. Kalau Hakim marah gimana kalau hatinya? Takutnya gitu. Kalau sendiri ya enggak ya. Ya Allah, gimana kalau Hakim marah? Ya tadi pas itu takut aja ini suruh berhenti gitu ya. Orang mamanya tuh dia langsung datang nyamperin. Kalau situ nih. Tadi pas main-main aja. Hakim marah takut jerit dia. Iya, aku juga takut. Saya udah pernah sih. Ya Allah, Hakim jangan marah, Hakim jangan. Masih. Iya cantik. Masih on ini? Masih on. Ayo aktif. Siap, ayo siap. Gini. Aku tadi lihat orang Hakim yang ngaji, terus Hakim di situ, aku udah gemeter. Ya Allah, jangan nangis ya Allah. Ya makanya ini Panas dingin. Diambil. sampai gemeter juga ini. Iya. Takut dia ngejerit. Kasih dulu. Boleh. Belum ya. Ada gambar. Udah kan aku pulang dulu ya. Ya.